Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Indriani, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk dari pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Nah, judul video kali ini yaitu tentang Maqasid Syariah Index Perspective to Criticize Maslow's Theory. Adapun teori motivasi karyawan Abraham Maslow. Teori motivasi karyawan yang pertama, teori dari Abraham Maslow yang lahir tahun 1908 sampai dengan 1970. Beliau sangat terkenal dengan The Father of Humanistic Psychology and Creator of Maslow's Hierarchy of Needs. Jadi, teori hierarki kebutuhan Maslow ini sangat terkenal sekali di sekolah-sekolah manajemen, baik level S1, S2, maupun sampai dengan level S3 pun masih mendapatkan teori ini, cuma dengan kedalaman yang lebih intensif. Maslow's Hierarchy of Needs atau hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow di tahun 1943 pada makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yang meliputi kebutuhan biologis dan psikologis. Adapun 5 tingkatan yang terdapat pada teori hierarki kebutuhan Maslow. Tingkatan paling rendah yaitu kebutuhan fisiologis, meliputi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan rasa nyaman dan aman, meliputi keamanan, keteraturan, dan lain-lain. Ketiga, kebutuhan sosial dan kasih sayang, meliputi afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Keempat, kebutuhan akan penghargaan, meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, meliputi pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Adapun penjelasannya, yang pertama, kebutuhan fisiologis atau psychological needs, meliputi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan bisnis dan marketing di tingkat ini, marketers dapat memulai untuk menjual hal yang dibutuhkan manusia dengan modifikasi yang diselaraskan dengan zaman dan model. Karena hal seperti makanan dan pakaian adalah dua hal terpenting yang tentunya sangat diperlukan oleh manusia. Kedua, kebutuhan rasa nyaman dan aman atau safety needs, meliputi keamanan, keteraturan, dan lain-lain. Di saat kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi, akan muncul naluri manusia untuk ingin merasa aman dan mendapatkan perlindungan, entah itu keamanan dalam pekerjaan, jaminan untuk kesehatan, ataupun tunjangan di hari tua. Hal ini juga merupakan basic needs yang tentu perlu dipenuhi oleh manusia. Pemenuhan keinginan ini biasanya disalurkan orang dalam pembelian asuransi jiwa, tabungan berjangka, atau mungkin tempat tinggal yang nyaman dan aman. Ketiga, kebutuhan sosial dan kasih sayang atau social needs, meliputi afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Rasa ingin untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan psikologi seperti afiliasi, koneksi, intimasi, kasih sayang antar teman, dan keluarga yang bisa menjadi acuan dan motivasi untuk seseorang dapat semangat dalam pekerjaan karena mereka merasa dikasihi dan dianggap ada dalam lingkungan sosial tersebut. Kebutuhan ini biasanya dipenuhi dengan cara bertamasya, rekreasi dengan keluarga, ikut dalam suatu komunitas dengan hobi yang sama, atau juga berada di dekat kerabat. Keempat, kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs, meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, dan lain-lain. Dengan motivasi yang didapat dalam hal pekerjaan dan mengejar target yang ada, saat sudah di titik pencapaian, orang juga memerlukan penghargaan akan kerja keras mereka. Perhatian, status, pengakuan, apresiasi,
merupakan hal sederhana yang dibutuhkan psikologi seseorang. Pada dasarnya, untuk segala sesuatu yang telah dicapai, manusia pasti memerlukan penghargaan untuk rasa kepuasan tersendiri. Kebutuhan ini biasa terpenuhi ketika seseorang berhasil untuk mendapatkan suatu pencapaian. Misalnya memiliki jabatan tinggi, membeli rumah yang mewah, atau jam tangan mahal yang sekiranya dapat membayar kerja keras mereka. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs, meliputi pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Salah satu pemenuhan kebutuhan ini adalah ketika seseorang dapat dipanggil menjadi seorang pembicara, memenangkan penghargaan dalam sebuah kompetisi, ataupun memiliki riwayat dan nama baik di masyarakat. Kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan cara pengembangan diri, menunjukkan menggunakan keahlian dan kelebihan tentang skill yang dimiliki. Dengan aktualisasi diri yang kuat, manusia cenderung menyukai hal-hal berdasarkan keahlian dan skill yang dimiliki, karena mereka merasa dibutuhkan di ranah tersebut. Nah, dari kelima teori kebutuhan motivasi Abraham Maslow, mulai dari level yang paling rendah ada kebutuhan fisiologis, meliputi makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Level berikutnya adalah kebutuhan rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Level berikutnya adalah kebutuhan sosial, meliputi afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kemudian level yang paling tinggi adalah kebutuhan penghargaan, yaitu pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir di atas kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan aktualisasi diri, berupa pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Jika kita sebagai seorang supervisor, sebagai seorang manajer, sebagai seorang general manager, sebagai seorang vice president, sebagai seorang direktur, dan lain-lain, ilmu ini sangat penting karena karyawan yang termotivasi akan membuat perusahaan lebih produktif dan mencapai target-targetnya, baik target penjualan maupun target revenue, target efisiensi biaya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara yang sangat simpel untuk membuat karyawan termotivasi, yaitu dengan menerapkan teori kebutuhan motivasi Abraham Maslow. Adapun kelemahan teori Maslow. Setiap orang memiliki kebutuhan materi yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan sosial dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Namun, semuanya berorientasi pada bidang materialistis, karena Maslow termasuk penganut aliran-aliran Homo economicus, yang apabila dinilai dengan standar manusia sesungguhnya, hal tersebut masihlah kurang, karena pada dasar manusia membutuhkan kebutuhan jasmani, rohani, dan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perlu ditambahkan kebutuhan manusia yang komprehensif, meliputi kebutuhan material dan spiritual, maka diperlukan pendekatan maqasid syariah. Adapun tambahan-tambahan kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Pada gambar piramida di bagian tengah merupakan 5 teori kebutuhan Maslow yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa nyaman dan aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dan gambar pada kelopak bunga di bagian luar merupakan 5 prinsip maqasid syariah indeks, meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Adapun 5 prinsip maqasid syariah indeks dengan elemen-elemennya. Yang pertama, menjaga agama. Elemennya meliputi kebutuhan menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan akad, menjalankan haji atau umroh, ikut serta dalam kegiatan memakmurkan masjid. Kedua, menjaga jiwa. Elemennya meliputi kebutuhan menjaga keamanan dan kesehatan, pemanfaatan waktu dalam kegiatan agama, kemudahan akses layanan dan fasilitas kesehatan,
dan kebutuhan atau kegiatan dalam berolahraga. Ketiga, menjaga akal. Elemennya meliputi kebutuhan untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang tinggi, menghindari kegiatan yang dapat merusak akal, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan belajar pendidikan agama dasar. Keempat, menjaga keturunan. Elemennya meliputi kebutuhan mewujudkan keharmonisan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, berbakti kepada kedua orang tua, mendapatkan fasilitas yang mudah untuk menikah, dan kebutuhan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Kelima, menjaga harta atau mal. Elemennya meliputi melaksanakan ziswak, melaksanakan pembagian waris secara Islam, mendapatkan sumber pendapatan yang halal, tidak boros atau mubazir, dan kebutuhan untuk keamanan keuangan. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan ataupun penulisan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.